Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dan menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Berikutnya, kita akan menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, berikutnya, mengapa sih kita harus belajar unsur kebahasaan dan menyusun surat lamaran pekerjaan? Jadi, bahasa itu memegang peranan yang sangat penting dalam menulis surat. Nah, tidak terkecuali nih sama surat lamaran pekerjaan ya. Oleh karena itu, bahasa perlu mendapat perhatian besar ketika seseorang menuliskannya. Nah, jadi ini tuh berguna sekali kalau kita akan menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau kita menyusun surat lamaran pekerjaan sudah bisa, maka kita akan bisa membuat surat lamaran pekerjaan sendiri. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku. Bahasa baku itu apa sih? Bahasa baku itu yaitu bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, tulisan ijazah digunakan menggunakan ijazah. Tapi kalau menggunakan S, nah itu tidak baku. Itu contohnya ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata ganti tunggal saya. Nah, kata ganti itu kan banyak ya, ada kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Dalam surat lamaran pekerjaan yang digunakan yaitu kata ganti tunggal saya. Contohnya, saya sangat tertarik untuk melamar pekerjaan. Nah, itu kan menggunakan kata ganti tunggal saya. Berikutnya, menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Kata sapaan orang kedua yaitu contohnya bapak atau ibu. Ya, itu selalu sering ada di surat lamaran pekerjaan. Berikutnya, menggunakan kalimat bertujuan. Contohnya, dengan ini mengajukan lamaran kerja untuk mengisi lowongan tersebut. Nah, itu ada tujuan kan? Atau ada lagi nih, oleh karena itu, melalui surat lamaran ini, saya bermaksud melamar. Nah, itu ada maksud untuk ngapain nih? Oh, untuk melamar pekerjaan. Seperti itu. Berikutnya, penggunaan ungkapan-ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar. Contohnya, memperhatikan iklan PT Sarana Bagus Perkasa yang dimuat di Koran Rakyat edisi 2 Juni 2017, saya sangat antusias. Nah, itu berarti ada ketertarikan pada pekerjaan tersebut untuk segera menyampaikan lamaran ini. Nah, harus seperti itu. Jadi ada ketertarikan. Jadi kita ingin sekali mendapatkan pekerjaan tersebut. Berikutnya, menggunakan kalimat pemerinci ketika berkaitan dengan identitas diri. Contohnya, sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, adapun identitas saya adalah nama lengkap Ayu Endra Murni, tempat tanggal lahir Semarang 11 November 1994, alamat Jalan Sukamaju nomor 14 Semarang. Nah, itu nanti dalam bentukan gambarnya Ibu akan dibahas di slide berikutnya, ya. Contohnya seperti itu kalau pemerinci. Berikutnya yaitu menggunakan kalimat persuasif. Persuasif di sini yaitu pengharapan dan ucapan terima kasih juga bisa ya. Contohnya, atas perhatian Bapak atau Ibu terhadap surat lamaran ini saya ucapkan terima kasih. Nah, kalau pengharapannya, apabila dikehendaki, saya bersedia memenuhi panggilan untuk diwawancara atau dites. Nah, jadi ada pengharapan gitu ya, sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan Bapak atau Ibu dipimpin. Jadi ada kalimat ajakan atau pengharapan seperti itu. Berikutnya yaitu harus menggunakan bahasa yang sopan, ya, yang sopan, kemudian menggunakan kalimat efektif dan ejaan yang benar.
Nah, berikutnya kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan dapat ditulis berdasarkan sumber. Ini digunakan bila kalian ingin melamar pekerjaan dan dimuat di alinea pembuka. Jadi ini berdasarkan sumber dari mana gitu ya. Yang pertama sumbernya bisa dari iklan, informasi seseorang, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, permohonan instansi pada sekolah, dan inisiatif sendiri. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kalimat dari berbagai sumber ya. Kalau dari iklan contohnya, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian titik-titik, tanggal titik-titik, yang isinya menyatakan bahwa, nah ini kan berarti kita tahunya dari sebuah iklan ya. Berikutnya yaitu dari informasi seseorang, contohnya, menurut informasi dari Bapak, nah Bapak siapa nih informasinya? Nah, seperti itu ya. Berikutnya yaitu tentang pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Contohnya, berdasarkan dengan pengumuman nomor berapa, tanggal berapa, tentang penerimaan karyawan PT apa, maka yang bertanda tangan di bawah ini, nah gitu ya. Jadi ini dari pengumuman resmi langsung dari instansinya. Berikutnya yaitu dari permohonan instansi pada sekolah. Contoh, setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja titik-titik. Nah, jadi ini informasinya langsung dari kepala sekolah. Yang terakhir yaitu inisiatif sendiri. Contoh, yang bertanda tangan di bawah ini titik-titik dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada titik-titik. Nah, itu kan berarti ini kalimatnya dia inisiatif sendiri nih, ingin melamar langsung kepada instansi tersebut. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek atau hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan umum. Dia ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Nah, jadi ini biasanya ada di alinea pembuka ya. Berikutnya ada argumentasi. Nah, argumentasi itu berfungsi sebagai menguatkan pernyataan umum atau tesis. Sedangkan kalau penegasan itu menegaskan kembali dari tesis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat, ada lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, ini dia yang akan kita bahas pertama supaya kalian bisa memudahkan untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Nah, contohnya seperti ini ya. Papua Barat, kalimatnya menggunakan huruf kapital di awal ya, karena berupa tempat 28 Agustus 2015. Nah, tidak menggunakan titik ya di akhirnya karena bukan kalimat dan kemudian diletakkan di pojok kanan atas. Nah, sistematika berikutnya yaitu ada lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti LAMP titik, itu salah ya. Hal juga kalau mau perihal ya perihal, kalau mau hal ya hal tulisannya. Nah, kemudian angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran 4 lembar, jadi menggunakan huruf ya, tidak menggunakan angka. Halnya misalnya pemberitahuan. Nah, berikutnya yaitu ada alamat surat. Alamat surat ini tidak menggunakan kata kepada. Nah, seperti materi sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan ya, kalau alamat surat langsung saja ditulis yang terhormat gitu ya. Tidak usah menggunakan kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jadi boleh 2 baris tapi tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin atau kata sapaan seperti bapak atau ibu. Jadi kalau dia berupa
berupa jabatan, misalnya sebagai kepala sekolah, sebagai manajer, tidak usah menggunakan kata sapaan di awalnya, kecuali nama orang ya, misalnya Bapak Tukiem, Bapak Tukimin, misalnya gitu. Nah, itu baru menggunakan kata sapaan. Berikutnya, tulisan jalan pada kalimat tidak boleh disingkat. Ingat ya, tidak boleh disingkat. Berikutnya, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Ingat kenapa? Karena dia bukan merupakan kalimat. Nah, berikutnya yaitu tentang salam pembuka. Salam pembuka ini biasanya menggunakan dengan hormat. Nah, kemudian setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Contohnya seperti kalimat di bawah ini ya, dengan hormat koma, terus di bawahnya berdasarkan titik-titik-titik, seperti itu ya. Nah, berikutnya ada alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Sistematika berikutnya yaitu isi. Isi terdapat 3, yang pertama ada identitas, yang kedua ada maksud dan tujuan, dan yang terakhir ada menyatakan lampiran. Di bagian identitas, contohnya seperti ini, isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menulis keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Contohnya, contoh seperti ini ya. Jadi di awalnya menggunakan huruf kecil, kecuali yang setelah namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, nah itu baru menggunakan huruf kapital. Berikutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat tersebut. Di sana dinyatakan ya kenapa alasannya. Dan yang terakhir menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Kemudian, di setiap perincian digunakan tanda baca titik koma dan diakhiri lampiran digunakan baca titik. Nah, di akhir lampiran paling terakhir baru menggunakan tanda titik. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya menggunakan titik koma. Contohnya seperti di bawah ini. Ya, di sana ada 3 lampiran. Ditulisnya titik koma ya, yang kalimat 1 sama 2, yang kalimat terakhir menggunakan titik. Nah, berikutnya ada penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan Bapak. Nah, di sana kan ada ketertarikan dari si pelamar kepada instansi tersebut. Nah, berikutnya ada salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah diakhiri salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contohnya salam penutup pada surat lamaran pekerjaan yaitu hormat saya. Jangan lupa menggunakan koma di akhir katanya. Nah, berikutnya yaitu ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contohnya, hormat saya, nah di bawahnya ada tanda tangan kalian atau tanda tangan pelamar. Nah, di bawahnya lagi ada nama terang atau nama lengkap si pelamar. Contohnya di sini ada Nitriana Savitri. Nah, materi berikutnya yaitu tentang simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Simpulan sistematika dan unsur-unsur surat didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar,
serta salam pembuka dan penutup. Nah, ini dia materi yang kita tunggu-tunggu, yaitu tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. Berikut ini akan disajikan tips-tips dan cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar di sini yaitu sesuai dengan ejaan ya. Kalimatnya juga harus kalimat efektif dan harus sesuai ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, menulis dengan format yang rapi. Jadi harus rapi ya penulisannya. Seperti yang materi sebelumnya, kalau mau menulisnya dia menjorok, ya menjorok. Kalau mau bentuknya lurus, formatnya ya lurus gitu ya. Jangan diacak-acak. Yang keempat, memperhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Jadi harus dilihat nih, ini bersih atau tidak. Tidak boleh lecek juga ya. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen penting. Nah, ini harus diisi sesuai dengan KTP biasanya atau sesuai dengan ijazah. Jadi, isi sesuai dengan data diri kamu. Yang terakhir, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih. Nah, biasanya nih kalau punya sertifikat, punya pelatihan-pelatihan gitu ya, atau ijazah-ijazah, sertifikat yang mendukung itu bisa sekali dilampirkan di sana agar kalian bisa membedakan kalian dengan peserta-peserta lain. Nah, itulah materi yang kedua tentang surat lamaran pekerjaan. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dan bisa dimengerti ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa video ini kalian like, subscribe, komen jika belum mengerti, dan share ke teman-teman kalian ya jika bermanfaat. Assalamualaikum.